Shalom, berjumpa lagi dalam acara Sapa Keluarga. Dan saya masih ingin kita mengumulkan kembali tentang pengampunan sebagaimana yang Tuhan firmankan dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ke 35. Dan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan dari ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka Bapa kita di surga akan berlaku sebagaimana Tuhan terhadap hamba yang utang 10.000 talenta itu, kalau kita tidak mengampuni sesamamu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan memang harus dilandasi dengan sikap other-centered, memikirkan orang lain dalam kehidupan kita. Bukan self-centered, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk memanipulasi relasi kita. Pengampunan juga harus didasari oleh sikap sebagai seorang hamba, baik yang mengampuni dan yang diampuni harus punya sikap seorang hamba. Tapi dalam pergumulan saya dalam perikop ini, saya berjumpa dengan sebuah realita bahwa rasanya sulit sekali kita mengalami proses pengampunan yang memulihkan relasi kita. Sulit sekali. Kenapa? Karena saya mulai berpikir apakah saya pribadi sudah pernah mengalami nggak proses pengampunan dengan Kristus yang memulihkan saya? Jangan-jangan saya merasa sebagai seorang yang layak jadi orang Kristen.
Walaupun saya tahu dalam konsep kehidupan saya bahwa menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, itu bukan karena jerih payah kita, Efesus 2, ya. Tapi itu anugerah. Jangan-jangan saya tidak melihat sebagai anugerah. Oh, saya berhak jadi orang Kristen karena saya punya sederetan kompetensi, persyaratan yang saya penuhi untuk jadi orang Kristen. Nah, sehingga proses pengampunan yang dilakukan oleh Kristus tidak saya alami. Karena saya belum pernah punya pengalaman di mana saya merasa bahwa kelemahan saya, kejelekan saya, tingkah laku saya begitu kotor, tidak berlayak untuk diampuni. Bahwa kita ada di bawah kehidupan kita, menyadari betul bahwa saya orang-orang yang kurang berlayak. Tiba-tiba Tuhan datang mengangkat kita. Bukan cuma mengangkat, tapi dia menempatkan kita dalam posisi yang tanda kutip terhormat. Menjadi hamba-hamba yang melayani, entah itu di gereja, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita, atau terlebih dalam keluarga kita. Apa iya ya, saya sudah punya pengalaman dijumpai oleh Kristus ketika saya masih ada di lumpur kehidupan saya. Kotor, bau, penyakitan, bersembunyi di dalam gelap, lalu Tuhan angkat masuk dalam terang. Nah, sehingga bagi saya, ya, tanpa kita punya pengalaman berjumpa dengan Kristus yang Maha Kudus, di mana kita merasa bahwa kita ini dosanya begitu tidak layak, tapi Dia mau turun menjumpai kita dalam lorong-lorong kegelapan kehidupan kita, menarik kita, merangkul kita, memeluk kita. Maka proses pengampunan yang kita lakukan, pengampunan kita berikan, pengampunan kita mintakan terhadap pasangan kita, keluarga kita, itu hanya menjadi proses yang nggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Sekali lagi ya, hanya berdasarkan dari self-centered, dengan sikap seorang Tuhan bukan hamba, supaya semua fungsi kehidupan saya kembali normal lagi. Jadi apakah kita betul-betul sudah mengalami pengampunan dalam Kristus? Apakah kita betul-betul menyadari, bukan sekedar konsep, kita menyadari bahwa saya ini tidak berlayak. Ini loh Tuhan, saya ini dosanya banyak sekali. Gak layak lah saya. Tapi kenapa Tuhan pakai saya? Pertanyaannya. Orang yang seperti ini. Maka dalam proses-proses seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka akan muncullah sikap-sikap kita yang berusaha dengan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan proses-proses pengampunan yang memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masa-masa ke depan tidak akan semakin mudah. Akan ada resesi dunia, global recession. Akan ada Great Depression, depresi besar yang melanda seluruh dunia. Karena proses-proses setelah COVID-19 ini akan menjadi sebuah proses yang tidak mudah. Banyak perusahaan gulung tikar, orang-orang punya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang semakin bertumbuh. Apakah kita sudah menjalankan peran kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus, yang pernah diangkat dari lumpur kehidupan kita, untuk mulai mengampuni, untuk mulai minta ampun dengan ketulusan hati kita? Sebagaimana Tuhan inginkan. Kalau kamu tidak mengampuni, kalau kamu tidak minta ampun dengan ketulusan hatimu, maka Bapamu di surga akan melakukan hal yang sama dengan hamba Tuhan yang punya hutang 10.000 talenta. Selamat mengumpulkan proses
pengampunan dalam kehidupan kita yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan melalui Sapa Keluarga ini. Kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan pada setiap kami, khususnya untuk keluarga-keluarga di wilayah timur. Mampukan kami Tuhan untuk keluar sebagai pemenang setelah proses-proses ini boleh Tuhan izinkan berlangsung. Dan setiap keluarga Kristen jadi keluarga yang semakin mengasihi sesama mereka mulai dari rumah tangga masing-masing. Setiap keluarga Kristen mengalami pengampunan dari Kristus yang sejati, di mana kami mengakui segala dosa kami yang tidak berlayak. Sehingga setelah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami betul-betul menjadi pribadi dan keluarga yang berbeda. Tunjukkan belas kasihan Tuhan pada kami dan Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami untuk mengumulkan siapa kami di hadapan Tuhan kami. Dan biarlah kami kemudian boleh mengenal siapa Tuhan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, dan terima kasih untuk teman-teman tim Sapa Keluarga yang sudah menyiapkan dengan begitu baik. Tuhan berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai berjumpa lagi, tetap semangat, Tuhan memberkati.